Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Eviana Tinambunan di Sembang Pemilu podcastnya KPU Kota Tanjung Pinang, edisi spesial Hari Kartini. Habis gelap, terbitlah terang adalah kumpulan tulisan yang ditulis langsung oleh Raden Ajeng Kartini yang lahir pada tanggal 21 April 1879. Yang besar kerinduannya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan tanpa mengurangi kodrat perempuan, yaitu melahirkan, menyusui, dan mendidik anak-anaknya. Cikal bakal emansipasi wanita yang mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya pendidikan bagi perempuan di Indonesia dan mengajarkan kita untuk menjadi perempuan yang tangguh. Setiap tanggal 21 April kita mengenang sosok Raden Ajeng Kartini, seorang perempuan yang telah membuka jalan bagi lahirnya kesetaraan, kesempatan bagi perempuan di Indonesia. Namun, semangat Kartini tidak berhenti pada masanya. Hari ini, semangat itu terus hidup dalam berbagai peran perempuan di berbagai bidang, termasuk dalam menjaga dan mengawal demokrasi. Di tengah dinamika kehidupan berbangsa, perempuan hadir bukan hanya sebagai bagian dari masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak, pengambil keputusan, dan penjaga nilai-nilai demokrasi. Melalui peran di Komisi Pemilihan Umum, perempuan turut memastikan bahwa setiap proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan berintegritas. Inilah wajah Kartini masa kini, perempuan yang tidak hanya bermimpi tentang perubahan, tetapi juga mengambil peran nyata dalam mewujudkannya. Dan hari ini kita sudah bersama dua narasumber luar biasa, yaitu Komisioner Perempuan, anggota KPU Kota Tanjung Pinang, yang akan berbagi cerita, pengalaman, serta pandangan mereka terkait peran perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Telah hadir bersama kita Ibu Hajah Susanti, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Tanjung Pinang, dan Ibu Desi Liza Purba, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi Kak Evi. Hari ini gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat ya Bu, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kita untuk mengisi tema kita hari ini sesuai Bu ya, perempuan bertiga ya Bu, Hari Kartini tentunya. Siap. Nah mungkin kita bisa langsung aja ya Bu ngobrol-ngobrol seputaran Kartini masa kini, perempuan di balik layar demokrasi. Nah menurut Ibu nih, kalau berbicara tentang Kartini di masa sekarang ya Bu, menurut Ibu apa sih makna Kartini di masa kini? Mungkin Ibu Uci bisa memberikan pandangannya untuk teman pemilih saat ini. Silakan Bu. Oke, terima kasih Kak Evi atas pertanyaannya, atas kesempatannya pada pagi hari Sama-sama, ini Ibu. ya dalam rangka memperingati Hari Kartini. Iya betul. Baik Kak Evi. Jadi makna Kartini pada saat ini, kalau saya boleh mengartikan secara pribadi dulu ya, secara pribadi bahwa Kartini itu adalah perjuangan, gitu ya. Perjuangan yang pertama memperjuangkan perjuangan yang telah dilakukan oleh Kartini sebelumnya, minimal kita bisa mempertahankannya, gitu ya, tidak berkurang dan dikembangkan pada masa sekarang. Kemudian yang kedua, memperjuangkan kualitas diri kita sebagai perempuan. Nah, itulah Kartini saat ini. Kalau kita mau bisa diterima di banyak tempat, banyak bidang, kita harus meningkatkan kualitas diri. Baik itu nanti kita berperan di bidang politik, pendidikan, ataupun terjun langsung ke masyarakat, kita bisa diterima dengan baik ketika kita mempunyai value ya, kualitas diri. Untuk itu kita saat ini makna dari Kartini saat ini yaitu berjuang untuk meningkatkan kualitas diri. Kemudian yang ketiga itu
perjuangan untuk memperjuangkan kemandirian kita sebagai perempuan. Untuk kegiatan kita sehari-hari, kegiatan kita dalam bekerja di kantor. Sekarang itu kan perempuan itu sebenarnya udah bisa melakukan pekerjaan dalam satu waktu, dalam beberapa pekerjaan sekaligus begitu. Contoh lah Kak Epi, kita udah kerja kantor nih, pulang ke rumah tetap masih bekerja gitu kan, tetap kerja lain dulu dengan perempuan yang masa dulu hanya terkukung di dalam rumah, terbelenggu, kesempatan belajar, kesempatan untuk keluar itu tidak ada gitu. Tapi bukan berarti sekarang udah tidak ada seperti itu, masih ada. Jadi disitulah perlunya perjuangan untuk menjadi mandiri. Kemudian untuk perjuangan kita mendapatkan kesetaraan gitu ya, kesetaraan di dalam berpendapat, kesetaraan gender berpendapat, kemudian berkarya begitu, berkarya, dan kita mendapatkan tempat di mana kita diterima gitu, diterima pendapatnya kita, itu kita berjuang gitu. Salah satunya ya ketika kita mendapatkan satu jabatan yang di situ memerlukan suatu keputusan begitu. Itu juga termasuk perjuangan untuk sampai ke sana. Saya rasa itu Kak Evi. Jadi di dalam perjuangan wanita masa kini itu tidak melupakan kodrat kita sebagai perempuan. Kalau maaf Kak Epi, mungkin bisa saya tambahkan bahwa kalau di dalam Islam itu dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi setinggi-tinggi apapun perempuan, laki-laki itu tetap lebih tinggi 1 derajat begitu. Oke, betul. Tapi yang pasti kita sebagai perempuan mungkin jangan merasa rendah diri ya Bu, terus tetap mengeksplor kemampuan yang ada dalam diri kita mungkin ya Bu ya. Apalagi terutama bagi kita mungkin yang bekerja ya Ibu. Benar. Ya. Gitu. Oke, nah ini menurut Ibu Desi nih, kalau melihat saat ini ya Bu, apakah semangat Kartini itu udah tercermin dalam dunia demokrasi saat ini Bu? Iya baik, terima kasih Kak Epi buat kesempatannya pada kesempatan hari ini dalam memperingati Hari Kartini tentunya. Kalau tadi ditanya apakah semangat Kartini sudah tercermin di dalam demokrasi ya. Kalau menurut Desi sudah, itu terlihat dari kita perempuan juga punya hak pilih sebagai pemilih dalam pemilihan legislatif maupun pilkada kepala daerah begitu ya. Terus kita juga diberi kesempatan ya ini saya Bu Uci dan Bu Novira untuk menjadi penyelenggara di kepemiluan tentunya ya. Secara ketentuan sekurang-kurangnya itu mempertimbangkan kehadiran atau keterwakilan perempuan 20% untuk penyelenggara ya. Tapi kalau pemilih tentu yang memenuhi syarat itu boleh menjadi pemilih baik perempuan maupun laki-laki. Nah, yang ketiga dalam dunia demokrasi tentu sebagai peserta perempuan juga secara PKPU diatur ya minimal diperhitungkan keterwakilannya 30% untuk sebagai peserta pemilu. Walaupun nantinya tentu yang terpilih tergantung daripada masyarakat begitu ya. Kalau di secara ketentuan kemarin di Kota Tanjung Pinang sudah mengikuti mekanisme PKPU yang menentukan keterwakilan perempuan untuk menjadi peserta pemilu. Nah, dan kita juga sudah sama-sama ketahui ya ada 7 orang keterwakilan dari 30 anggota DPRD di tingkat Kota Tanjung Pinang. Jadi menurut saya secara pribadi dulu ini ya bahwa keterwakilan perempuan di demokrasi sudah sangat diberi leluasa. Nah, tergantung bagaimana kita melihat peluang ini untuk membuat kita ya tadi seperti kata Bu Ci menggali lagi potensi yang kita miliki. Nah, khususnya kalau di dunia demokrasi mungkin ya boleh jadi penyelenggara, kalaupun jadi pemilih ya mungkin untuk kita ibu-ibu atau anak-anak muda yang perempuan mungkin boleh saling mengingatkan ayo pentingnya hak suara yang dimiliki oleh setiap kita untuk menentukan siapa pemimpin kita minimal 5 tahun dan yang terpilih tentunya yang memimpin kita untuk menentukan kebijakan.
Boleh nambah sedikit? Boleh, Bu, silakan. Iya, sepakat dengan Bu Desi bahwa perempuan saat ini sudah semangat Kartini itu sudah tercermin di dalam apa tadi kata Kak Epi, dunia demokrasi ya. Kita melihat ad hoc kita PPK PPS coba dihitung. Coba dihitung laki-laki sama perempuan itu banyakkan perempuan loh. Itu artinya semangat dari perempuan khususnya Kota Tanjung Pinang untuk sebagai penyelenggara luar biasa, ya, Bu? Luar biasa. Begitu juga termasuk dengan perempuan sebagai peserta pemilu, ya kan? Betul. Dan di partai politik coba kita lihat, kalau dihitung itu banyakkan perempuan daripada laki-laki, gitu. Itu berarti kan termasuk di dalam dunia demokrasi semangat Kartininya itu kan. Betul. Kemudian tadi menyambung yang disampaikan Bu Desi tentang pemilihan seleksi, misalnya anggota KPU, gitu kan? Anggota KPU ini unik juga kan, dan berbeda dengan periode saya yang sebelumnya. Izin Kak Epi untuk sharing. Periode saya sebelumnya pada saat seleksi perempuan itu Kak bahkan di bawah 30%. Minatnya mungkin kurang ya, Bu? Kurang. Mungkin bukan minat ya Kak, ada yang belum berani. Betul. Ada yang belum berkesempatan, mungkin ada yang belum berminat begitu ya. Tapi di seleksi yang kedua di tahun 2023 ini kemarin itu lebih banyak loh, termasuk Desi ya, termasuk di Tanjung Pinang Bu, kita ada 3 ya. Nah itu tadi karena banyak lebih dari 30%, sehingga sampailah di KPU Kota Tanjung Pinang perempuannya itu ada 3. Jadi kalau dulu istilahnya untuk anggota KPU keterwakilan perempuan, saat ini keterwakilan laki-laki khusus untuk Kota Tanjung Pinang ya. Karena faktanya seperti itu. 3 lawan 2 begitu. Terus yang ketiga masalah untuk pemilu tahun 2019 gitu. 2019 untuk Kota Tanjung Pinang khususnya dari anggota DPRD terpilih sebanyak 30 anggota DPRD Kota Tanjung Pinang yang terpilih itu ada 11. Oh iya, periode sebelumnya. Iya. Ada tadi kan Bu Desi menyebutkan ada 7 untuk periode 2024 ya. Ada 7. Di 2019 itu ada 11 perempuan yang terpilih di anggota dewan anggota DPRD Kota Tanjung Pinang. Itu menunjukkan bahwa semangat Kartini di Tanjung Pinang baik itu sebagai penyelenggara maupun peserta pemilu itu sudah sangat mencerminkan di dunia demokrasi begitu kayak Iya betul. Oke, seru sekali ya Bu bincang-bincang kita hari ini. Nah teman pemilih, dari perbincangan ini kita bisa melihat bahwa semangat Kartini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga terus hidup dalam peran perempuan masa kini, termasuk dalam dunia demokrasi. Perempuan hari ini telah menunjukkan bahwa mereka mampu mengambil peran strategis dan memberikan kontribusi nyata. Nah, berbicara tentang perempuan di balik layar demokrasi ya Bu, bisa nggak Ibu ceritakan bagaimana sebenarnya peran perempuan di balik layar demokrasi itu sendiri, khususnya di KPU kita ini gitu Bu? Ya, baik, tentu berperan dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya di pemilu dan di pilkada di 2024 yang lalu. Pada pemilu yang lalu tentu kita berupaya untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait pentingnya hak suara menentukan pemimpin kita baik di legislatif maupun di pilkada. Nah, kalau berdasarkan data yang kita miliki, sebenarnya jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada laki-laki di Kota Tanjung Pinang. Lebih banyak sekitar 2.000-an lebih. Dari misalnya kita bicara data di pilkada yang lalu 172 aku lihat data ya supaya karena ini terkait angka gitu ya. Pada pilkada yang lalu misalnya kita jumlah pemilih kita 172.182 jiwa. Nah, jumlah pemilih perempuannya itu di 87.507 orang dan jumlah pemilih laki-laki di 84.000. Artinya ada sekitar 2.000-an lebih, hampir 3.000 bahkan pemilih perempuan. Nah, tentu sangat berat
berperan bagaimana hak suara yang tadi kita miliki untuk menentukan pemimpin kita, bagaimana kita menjadi pemilih yang cerdas untuk memastikan bahwa pemimpin yang nanti kita pilih itu benar-benar keterwakilan dari kita. Nah, itu tentu kita punya peranan melalui kalau di KPU Kota Tanjung Pinang memang bidangnya Parmas itu ada Bu Novira. Kita biasanya menyasar dan tentu dibantu dengan 4 komisioner lainnya gitu ya Bapak Ibu. Kita menyasar berbagai segmen gitu. Biasanya apakah melalui pertemuan-pertemuan keanggotaan atau keorganisasian perempuan-perempuan maupun melalui pertemuan-pertemuan yang memang sudah dijadwalkan, yang sudah diatur oleh KPU dan memastikan bahwa sasaran kita itu tepat. Salah satunya pemilih perempuan, bukan karena jumlahnya juga yang lebih besar, tapi secara keseluruhan memang mereka juga ikut jadi penentu. Maka selain dari kegiatan rutinitas kita melakukan sosialisasi secara umum, bahwa kegiatan untuk organisasi-organisasi perempuan juga kita sampaikan bahwa pentingnya hak suara dan tidak perlu misalnya merasa perempuan nih nggak usah ya benar. Kita menyampaikan ya Bu. Betul, bahwa bahkan kalau mau boleh secara data kita penentunya nih karena beda sekitar 3.000-an gitu. Nah kalau misalnya bukan karena misalnya kita berbicara gender terkait siapa yang akan kita pilih ya, tapi kesempatan sudah diberikan, kita juga punya hak pilih, kita juga bisa jadi peserta dan kita juga bisa jadi penyelenggara, dan kita gunakan kesempatan-kesempatan tersebut untuk menggali kemampuan yang di diri kita. Jadi dari KPU sendiri sudah melakukan sosialisasi. Menurut Ibu Uci gimana nih? Mengenai peran perempuan dalam di balik layar demokrasi. Kalau berbicara peran untuk perempuan sebenarnya sama dengan laki-laki. Kami mempunyai peran yang sama. Karena alhamdulillah kami saat ini bukan kami ya. Kita perempuan di Indonesia khususnya Kota Tanjung Pinang mempunyai kesetaraan gender, mempunyai peran yang sama. Tinggal lagi yang kita lakukan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing lah. Karena ini di belakang layar demokrasi, kita bekerja di KPU, artinya sesuai dengan divisi. Tadi Bu Desi sudah menyampaikan sesuai dengan divisi dia, divisi data dan berbicara dengan data dan angka begitu kan. Nah, kemudian kalau saya sebagai divisi teknis penyelenggaraan saat ini mungkin nanti akan berbicara tentang teknis penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Begitu Kak peran di balik layar. Jadi artinya kita sebagai perempuan itu setara, sama perannya sama laki-laki, tinggal kembali kepada tupoksi masing-masing. Kita sama-sama untuk meningkatkan ini ya Bu ya, meningkatkan kualitas pemilu dan mensukseskan di setiap tahapan pemilu maupun pilkada. Ya betul. Nah menurut Ibu berdua nih, apakah ada perspektif atau pendekatan khusus yang dilakukan perempuan dalam menjalankan tugas di KPU? Maksudnya mungkin Ibu gimana menyampaikan ke Ibu sebagai komisioner KPU, menyampaikan tugas dan peran Ibu gitu loh ke masyarakat terkait dengan demokrasi kita ini, atau dengan misalnya mungkin seperti tadi yang di luar dari sosialisasi gitu loh, terus kan menyampaikan peran Ibu tuh apa sih di sini kepada masyarakat itu gitu. Ya. Baik, kalau khususnya ini mungkin benar kata Bu Uci, karena kita ada 5 komisioner, ada 5 divisi, dan tentu Desi sebagai ketua divisi perencanaan data dan informasi terus berupaya menyajikan data dalam angka kepada masyarakat terkait pemuktahiran data pemilih di Kota Tanjung Pinang. Nah, tentu yang kami siapkan, yang kita siapkan dalam bentuk KPU Kota Tanjung Pinang melalui divisi yang melalui divisi perencanaan data dan informasi, yaitu bahwa kita maintenance terus nih daftar pemilih di Kota Tanjung Pinang, mulai dari iya benar, ada banyak segmen, salah satunya mungkin yang pindah masuk, pindah keluar, terus ada yang meninggal, ada yang baru, yaitu baru apakah dia baru berusia 17 tahun ataupun mungkin dia baru pensiun dari TNI Polri. Nah, itu kan tentu kita terus mengupdate, melakukan kerja
bekerja sama dengan Disdukcapil di tingkat kabupaten kota. Tentu data secara menyeluruh kita terima dari KPU RI melalui KPU Provinsi Kepri begitu, dan kita terus berupaya menyampaikan ke masyarakat, dan kita sudah lakukan walaupun pemilu dan pilkada di 2024 sudah selesai dan berjalan, dan bahkan para yang terpilih juga sudah bekerja begitu ya. Namun kita di KPU terus melakukan maintenance data tersebut dan terus berproses. Dan hal itu terus tetap kita sampaikan ke masyarakat. Benar melalui media sosial dan mungkin melalui undangan-undangan rapat yang terjadwal yang telah disusun oleh KPU. Oke. Menurut Ibu Uci ada tambahan? Boleh ini kan sedikit Kak ulang pertanyaannya. Oke, baik. Nah, menurut Ibu nih apakah ada pendekatan khusus gitu loh untuk yang dibawa oleh ibu-ibu komisioner di sini dalam menjalankan tugas di KPU? Gitu. Ya, untuk pendekatan khusus seperti yang disampaikan Bu Desi tadi, yang dilakukan Bu Desi untuk pendekatan divisinya, berhubung divisi data itu selalu ada, baik di luar tahapan maupun dalam tahapan, bahkan selesai tahapan gitu kan. Jadi dia continue terus itu. Jadi pendekatannya paling tidak Bu Desi pendekatan dengan Disdukcapil itu update terus gitu ya, dengan terus dengan rutan ya Bu ya, dengan stakeholder yang untuk memberikan perkembangan dari data itu tersebut. Kalau saya divisi teknis penyelenggara itu akan mulai itu pada saat tahapan. Namun sebelum itu saya juga sebagai komisioner kolektif kolegial bersama Bu Desi dan kawan-kawan lainnya, 5 orang yaitu kami melakukan pendekatan dengan masyarakat itu bersama-sama begitu. Walaupun Bu Desi ada di divisi data, kami juga melakukan pendekatan khusus untuk saya di divisi teknis penyelenggara begitu kan. Pada saat tahapan kami melakukan pendekatan yang jelas KEP itu dengan partai politik, dengan partai politik peserta pemilu yang jelas seperti itu, dengan mendampingi peserta partai politik apa yang dibutuhkan, misalnya pada masa pencalonan tahapan seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, kalau ada kendala seperti apa, dia akan bertanya, konsultasi, kami siap melayani, seperti itulah bla bla. Dan juga kami melakukan pendekatan kepada masyarakat, mungkin pada masa kampanye, kemudian pada masa tahapan pada saat pencalonan, kemudian verifikasi partai politik, itu kan semua melibatkan unsur dari masyarakat, baik itu partai politik, masyarakat secara luas. Tidak tertinggal juga oleh ke stakeholder begitu. Oke, betul. Kalau teknis tetap masih ada kegiatan, tapi mungkin kalau ada perubahan anggota DPRD di kota kali gitu-gitu ya. Itu di luar tahapan. Tapi kalau ada yang mau konsultasi dan sebagainya mungkin siap melayani. Dan sekarang di divisi teknis, walaupun saat ini tidak melaksanakan tahapan, tapi kami juga ada pemutakhiran data partai politik. Jadi yang tadinya Sipol itu diupdate per 5 tahun sesuai dengan PKPU yang terakhir di tahun 2022 untuk verifikasi partai politik, itu ada pemutakhiran data partai politik saat ini per 2 kali dalam 1 tahun, artinya per 2 semester begitu. Ya, mungkin kan di internal kita Bu, mungkin banyak orang juga nggak tahu ya kalau misalnya seperti yang Bu Uci. Tapi Parmas juga lagi dengan partai politik. Kita sampaikan ya Bu. Ada grupnya ya. Ada grupnya khusus. Selain dari partai politik mendapat informasi dari pusat, partainya masing-masing. Ya, partainya masing-masing, kita juga menginformasikan dan melakukan pendekatan dan pendampingan untuk kawan-kawan partai politik dalam pemutakhiran data partai politik. Boleh nambahin dikit nggak? Dan satu lagi selain Rendatin juga ada Parmas yang terus melakukan sosialisasi pendidikan pemilih bagi masyarakat secara umum gitu, melalui segmen-segmen yang tentunya sudah diatur atau yang sudah dirancang begitu. Sudah diagendakan memang Bu. Jadi kita kalau menambahkan ya Bu, kalau untuk yang sosialisasi mungkin kita difokuskan pada saat ini untuk pemilih perempuan.
disabilitas dan Pemilih pemula. Pemula, siap, mantap. Di luar yang lain-lain ya. Itu targetnya KPU Itu RI target ya. KPU RI, ya. Dan mungkin pada saat ini memang kita sudah menjalankan di pemilih pemula, Bu. Jadi untuk yang selanjutnya kita Terus berproses. ya berproses gitu loh, Bu. Oke. Baik, nah Bu, ini untuk bercerita tentang pengalaman ya, Bu. Iya. Apa yang melatar belakangi ibu-ibu ini nih hingga akhirnya terlibat di KPU atau berminat, termotivasi untuk menjadi anggota KPU gitu loh, Bu. Mungkin boleh Bu Uci dulu? ya. Ya. Kalau Uci secara pribadi sebenarnya awalnya Kak dimintain tolong sama Pak Lurah waktu itu, Kelurahan Tanjung Pinang Timur untuk jadi PPS. Oh iya. Pada saat itu undang-undang PKPU masih menggunakan rekomendasi lurah atau camat di dalam merekrut PPS dan maupun PPK. Kalau sekarang enggak. Sekarang udah mandiri manual gitu, tidak ada rekomendasi kecuali tahap 2 ketika kita tidak terpenuhi. Ya kan Kak, begitu? Iya, PPK PPS tidak terpenuhi baru kita bisa mendapatkan rekomendasi dari Pak Lurah atau Pak Camat. Kalau zaman dulu di tahun 2009 2010 saya direkomendasikan oleh Lurah untuk menjadi PPS pada waktu itu untuk pemilihan gubernur. Pemilihan gubernur, kemudian dimintai tolong lagi di tahun 2012 untuk PPS pemilihan wali kota. Iya, iya. Nah, kemudian di Berlanjut ya, Bu? Iya. Di tahun 2014 PPS untuk pemilu 2014. Baru kemudian saya berpikir kalau saya mau naik kelas lah gitu kan, mau naik kelas karena udah terlanjur suka nih dengan kepemiluan, udah jatuh cinta juga nih dengan kepemiluan. Saya mau naik kelas, maka saya mengikuti seleksi PPK untuk Pilkada 2018 waktu itu. Nah, untuk PPK Kecamatan Bukit Bestari saya lolos. Masuk ya, Bu. Di tahun yang sama diseleksi juga untuk PPK Bukit Bestari untuk pemilu tahun 2019. Saya lolos lagi. Artinya dalam tahun 2019 itu saya memegang 2 SK untuk pilkada dan pemilu gitu. Dan di tahun yang sama di 2018 itu juga ada pembukaan seleksi komisioner KPU Kota Tanjung Pinang, saya ikut juga. Alhamdulillah lolos begitu kan. Jadi di tahun yang sama di 2018 saya memegang SK PPK Bukit Bestari untuk pilkada, PPK Bukit Bestari untuk pemilu dan anggota KPU Kota Tanjung Pinang untuk pilkada dan pemilu. Gitu. Alhamdulillah. Jadi awalnya seperti itu yang melatar belakangi, tadinya cuma berperan di masyarakat di tingkat kelurahan, tapi kok lama-lama asik suka ya, Bu, sepertinya. asik dan terpanggil juga Kak, terpanggil untuk lebih ke atas gitu, lebih meningkatkan. Kenapa tidak kalau kita bisa untuk memperbaiki pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada pada saat kita terlibat di dalamnya begitu. Iya, seru ya, Bu. Keren ya. Bu Desi gimana nih? Iya, kalau Desi ya, kalau bercerita apa yang melatar belakangi, pertama, Desi tuh sejak kuliah di 2014 sudah terjun ke dunia jurnalis. Pada waktu itu bekerja di media harian Tanjung Pinang Post dan sekitar 8 tahun. Dan kebetulan Desi itu selalu dipercaya ngepost. Jadi kita tuh ada jurnalis, ada yang ngepost di misalnya nih ya, untuk di TNI Polri atau pokoknya TNI Polri gitu ya. Ada yang di pemerintahan tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, terus ada yang di dunia bisnis, yaitu mungkin yang cerita UMKM, perputaran dan sebagainya gitu. Nah, Desi di 8 tahun itu selalu dapatnya di pemerintahan, kalau enggak di legislatifnya, di DPRD-nya. Jadi 8 tahun ya, 8 tahun itu selalu di situ. Ngobrolnya tentu jumpanya dengan kepala daerah,
beserta perangkat kepala OPD-nya, dan di legislatif 30 beserta sekwan, dan tentu dengan saat anggota legislatif itu kan ada reses ya, setahun diatur berapa kali Pak, mungkin tergantung regulasinya, ada yang 3 kali atau maksimal 3 kali atau 4 kali pada waktu itu. Dan kita sebagai jurnalis juga diminta untuk ikut mendampingi atau peliputan lah bahasanya gitu ya. Jadi kita terjun dan kita lihat gitu, dan akhirnya kita terus mengupdate diri, mengupdate informasi, bahwa kita bisa juga khususnya ya Desi gitu ya, bisa juga nih kalau ini di jurnalis menyampaikan hasil yang KPU lakukan dulu mereka terpilih, juga bisa untuk bagaimana mekanisme untuk mereka terpilih gitu. Akhirnya ikut lihat, dan pada waktu itu di 2023 coba kayaknya bolehlah ini kita coba untuk ikut tes seleksi, dan kebetulan masih muda juga. Sebenarnya saya secara pribadi waktu itu sudah cukup nyaman di 8 tahun karena memang di 2 tahun terakhirnya tuh Desi jadi redaktur, dan redakturnya pun di 2 segmen tadi, di pemerintahan dan di legislatif begitu. Akhirnya ya udah coba, dan mungkin jadi tahu perkembangan dan informasi. Ikut tes di 2023, masuk dari 1 dari 5 dan 3 keterwakilan perempuannya. Terbiasa ya Bu ya. Ya. Nah, selama menjadi komisioner nih, apa hal yang paling berkesan yang pernah ibu-ibu jalani atau terima gitu loh? Desi dulu. Betul. Iya. Baik, kalau Desi mungkin ada 2 hal gitu ya. Yang pertama mungkin yang paling berkesan bagaimana kita mampu mengkomunikasikan bahwa perjalanan pemilu dan pilkada itu berjalan dengan tertib dan aman. Artinya ada berbagai stakeholder yang kita ajak komunikasi, mulai dari level yang paling menurut kita sepertinya sederhana tapi sangat penting, RT RW. Nah itu kan juga perlu pendekatan. Selain memang kita juga melakukan komunikasi ke FKPD, yaitu kepala daerah, sekretaris daerah, kepala OPD yang terkait ya tadi di Dukcapil mungkin, Kesbangpol gitu ya. Terus juga kita melakukan komunikasi ya ke TNI Polri, bagaimana selain dari data pemilih yaitu tadi keamanan pelaksanaan pemilu dan pilkada, karena memang ini menjadi suatu kegiatan pesta demokrasi terbesar pada di 2024 karena dilaksanakan secara serentak se-Indonesia untuk pemilunya, yaitu untuk pemilihan legislatifnya, dan serentak juga untuk pilkadanya. Jadi memang pada waktu itu konsentrasinya memang kepada tahapan dan pelaksanaannya begitu ya. Jadi Desi sangat terkesan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi. Tidak ada yang sederhana, semua istimewa, maupun melakukan komunikasi di tingkat RT RW, lurah, camat maupun di kepala daerah. Yang kedua yang paling berkesan ketika pemilihan tentunya pada hari H ada banyak dinamika gitu, dan kita juga harus turun ke lapangan ketika mungkin ada masyarakat yang sepertinya ragu-ragu kah atau tidak tahu kah, namun yang menurut kita pada waktu itu kita perlu luruskan, dan ketika kita meluruskan kan tidak semua bisa menerima langsung ya. Ada yang kayaknya oke, terima kasih gitu ya, udah kita selesai dari satu TPS ini gitu ya, terus nanti dihubungi sama teman-teman PPS, karena memang KPPS kan bekerja, teman-teman PPS kan terus rolling gitu ya, memastikan di setiap TPS tuh berjalan sesuai dengan ketentuan gitu. Tapi ada juga satu kawasan gitu yang waktu itu saya korwilnya kebetulan di Bestari gitu, salah satu titik gitu. Dia telepon, sepertinya ini ada perbedaan pandangan gitu ya antara masyarakat pemilih lah pada waktu itu dengan KPPS-nya. PPS sudah coba mediasi, sepertinya belum ya. Kita waktu itu ada dalam satu ruangan kan untuk memonitor gitu, dan ketika ada kendala kita turun. Yang menghubungi Desi waktu itu PPS dibantu dengan PPK, bilang ini kayaknya perlu komunikasi dan koordinasi. Mereka minta komisionernya yang turun ya. Kalau Desi secara pribadi nggak masalah turun gitu, teman-teman juga mungkin terus berselancar di wilayah korwil yang dipimpin masing-masing gitu ya. Nah tapi Desi agak kepikiran gitu, mungkin dia minta untuk diyakinkan gitu. Padahal teman-teman PPK dan PPS sudah sangat mumpuni untuk menyampaikan itu, tapi ya pada waktu itu dia bilang ini harus turun gitu. Ya udah kita turun. Terus saya lihat laki-laki. Iya kalau perempuan bagaimana menyampaikannya kan. Terus mikir ini kayaknya mudah-mudahan perempuan dengan pendekatan yang lembut dia mau menerima. Ternyata dia mau menerima. Ya itu sih salah satunya. Saya pikir ini kayaknya bisa ditampar juga. Kan
laki-laki ya, laki-laki walaupun sebenarnya di sana ada Babinsa ya, di sana ada pihak keamanan ya. Tapi kan secara kita perempuan gitu kan agak merasa gimana ya, Bu? besar gitu kan. Oh ternyata tidak, kita bilang ini Pak regulasinya demikian gitu kan. Ya ini kita sampai jam sekian ya gitu. Oh begitu. Oh ya udah oke. Ya, berarti mungkin itu termasuk salah satu tadi cara pendekatan kita ya Bu, bagaimana untuk menjelaskan. Mungkin seperti Ibu bilang tadi di situ udah ada KPPS ya kan. Apa bedanya kan kita sama ininya, tapi mungkin di situ mungkin kepuasan dari pemilih masyarakat di situ untuk menerima penjelasan. Iya benar, mungkin langsung dari komisionernya. Iya, kita harus juga kita bukan laden ya, tapi kita penuhi lah. Betul. Dan kalau memang kita punya kesempatan dan tidak begitu waktu itu dia juga pastikan tidak begitu chaos lah gitu ya. Artinya masih bisa saya yang jawab ya gitu. Oke, iya masih bisa. Oke. Dan semua berjalan ya Bu ya. Jalan dan mereka habis itu oke kalau begitu gitu. Padahal dia sampaikan PPS juga sangat mumpuni terkait regulasi itu gitu. Tapi ya udahlah. Itu seninya. Iya, seninya ya, dinamika di lapangan. Dinamikanya. Nah, ini Bu Uci gimana nih? Iya, tadi bicara tentang tantangan yang paling berkesan gitu loh. apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan yang pernah Ibu hadapi selama jadi anggota KPU ya. 10 tahun banyak nih. belum sampai 10 tahun, tepatnya 8 tahun saat ini gitu kan. Ya, yang paling berkesan yaitu KEP pada saat saya menjalani tahapan. Jadi pada saat saya menjadi komisioner sampai 8 tahun sekarang, periode yang kedua, itu sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 pemilihan dan pemilu yang saya lakukan. Apa aja itu KEP? Pertama saya dilantik pada hari pertama itu yaitu Pilkada 2018. Pilkada 2018 saya hari pertama dilantik sebagai anggota KPU. Kemudian saya mengikuti tahapan pemilu 2019. Pemilu 2019. Yang Pilkada 2018 saya juga udah mengikuti tahapannya karena saya kan PPK-PPS. Iya kan? Saya PPK-PPS, jadi saya juga sudah mengikuti. Lain dari kawan-kawan komisioner yang lain tidak mengikuti, baru jadi anggota baru mengikuti begitu. Kemudian saya mengikuti tahapan 2020 pemilihan pilkada gitu ya. Itu luar biasa KEP. Masalahnya pada saat itu adalah masa Covid. Pada masa Covid itu semua orang, semua keluarga berpikiran untuk menyelamatkan diri. Kok tiba-tiba kita sebagai penyelenggara tetap melaksanakan tahapan Ibu. Tahapan hingga selesai. Itu bukan keputusan KPU, tapi keputusan bersama. Ya, pada saat di 2020 itu sangat berkesan karena pada saat itu saya ingat mau pelantikan PPS sekota Tanjung Pinang. Itu saya ingat di bulan Maret 2020 tanggal 12. Saya ingat itu tanggal 12. Iya, berkesan. Tanggal 12 di Bintan Plaza, di Bintan Plaza. Kita udah siap KEP. Kemudian kita sudah naik ke atas, PPK sudah komplit. Udah tinggal pengucapan dari pengukuhnya, pengukuhnya. Tiba-tiba kami mendapat informasi dari KPU RI untuk dihentikan karena COVID ini tadi. COVID termasuk dari bencana non alam. Bencana non alam begitu kan. Jadi dibekukanlah tahapan pada waktu itu selama 3 bulan. Jadi Maret, April, Mei, Juni baru kita lanjut lagi dengan tahapan. Jadi yang tahapan pelantikan PPS itu tidak terjadi. Tidak terjadi dan padahal tidak masuk hitungan. Padahal udah siap, udah bayar juga tuh hotelnya. Maksudnya udah siap-siap untuk menghadiri ya? Kami udah di situ, udah di tempat karena kami yang pelantikan. Pengukuhan. Dan kemudian yang paling berkesan lagi pada saat kami bersosialisasi pada saat tahapan di pemilu Pilkada 2020 itu karena banyak penolakan dari masyarakat karena mereka takut dengan COVID gitu. Kemudian kami tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Waktu itu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang khusus dikeluarkan
Undang-Undang Nomor 6 yang khusus dikeluarkan untuk tahapan pada masa COVID. Iya, begini. Kemudian kami mendapatkan penolakan dari masyarakat gitu ya, tapi yang namanya regulasi undang-undang dan PKPU harus tetap dijalankan seperti yang ada sampailah akhirnya selesai gitu ya. Dan ternyata pada saat partisipasinya lumayan ya Kak ya, lumayan pada saat di 2020 itu. Kemudian kami juga mengalami pemilu 2019. 2019 itu kan pemilu pertama se-Indonesia. Serentak se-Indonesia untuk 5 kotak suara. Itu yang pertama. Kalau pilkada serentak itu memang dimulai di tahun 2015. Tapi masih pakai gelombang Kak. Pakai masih gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Dan Tanjung Pinang pada waktu itu karena masuk karena masuk gelombang, pada saat pilkada di 2018 sendiri yang tidak melakukan 2020 tidak melakukan pilkada karena baru menyelesaikan di 2018 suara berarti ya, hanya gubernur saja seperti itu. Nah, jadi untuk pemilu dan pilkada itu sendiri karena itu adalah sesuatu yang baru di Indonesia, baru semua itu Kak. Iya kan? Covid di 2020 belum pernah terjadi. Kami mengalami begitu ya proses tahapannya hingga selesai. Kemudian pemilu pertama di 2019 juga kami jalani dan lebih lagi di 2024 serentak pemilu dan pilkada dilakukan di tahun yang sama begitu kan, tahapannya yang beriringan bahkan beririsan gitu. Iya Kak Evi, itu yang paling berkesan. Kemudian yang kedua yang paling saya berkesan yaitu dengan kawan-kawan sekretariat. Dari awal saya jadi komisioner sampai sekarang kehangatan kekeluargaan itu pasti ada, bercanda-bercanda begitu ya. Ya kita tidak melihat atas bawah atas ketika kita mau bercanda aja, tapi ketika bekerja alhamdulillah kawan-kawan di sekretariat tahu semua apa yang harus dikerjakan. Tak perlu dengan suara yang keras gitu kan, profesional profesional. Tidak perlu dengan suara yang keras, mungkin cuma berulang kali gitu kan. Untuk mengingatkan saja kawan-kawan udah selesai semuanya. Itu sangat berkesan sama saya karena saya juga melihat dari sekretariat daerah lain. Karena saya juga suka bercerita dengan komisioner dari daerah lain. Oh ternyata alhamdulillah kawan-kawan sekretariat KPU Kota Tanjung Pinang memang benar-benar keluarga saya begitu. Amin. Seru ya Ibu ya. Nah dari cerita dan pengalaman yang berkesan tadi ya Bu, kita bisa belajar bahwa perjalanan perempuan di dunia kepemimpinan tidak selalu mudah ya Bu ya. Ada yang bisa menerima, ada yang enggak gitu ya Bu. Nah mungkin dengan komitmen, keberanian dan konsistensi setiap tantangan dapat dihadapi dan menjadi bagian dari proses pembelajaran. Benar. Sekarang kita bercerita tentang partisipasi perempuan dalam pemilu. Nah menurut Ibu nih, seberapa penting keterlibatan perempuan dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai penyelenggara, dan apa yang masih menjadi PR untuk meningkatkan partisipasi perempuan itu sendiri, Bu? Ya Kak Evi, untuk keterlibatan perempuan sebagai pemilih dan penyelenggara itu sangat penting di dalam dunia demokrasi. Yang pertama memberikan warna ceria gitu ya, dan semangat baik itu di dalam penyelenggara maupun sebagai peserta. Kemudian di dalam mengambil keputusan gitu ya, perempuan itu berperan penting, kadang-kadang idenya lebih brilian loh dari laki-laki gitu kan. Jadi perlu penting kalau perempuan itu menjadi sebagai penyelenggara dan peserta pemilu. Jadi kalau melulu laki-laki semua itu nggak seru Kak. Hidup tidak berwarna gitu ya. Kemudian untuk PR dari partisipasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan pada saat ini untuk KPU Kota Tanjung Pinang, khususnya Kota Tanjung Pinang. Tadi Bu Desi sudah menyampaikan itu partisipasi itu angka perempuan lebih tinggi ya Bu ya.
Jumlah pemilih. Oh, jumlah pemilih. Oh, cuma jumlah pemilih ya. Jumlah pemilih lebih tinggi daripada laki-laki. Di pemilu tahun 2019 partisipasi perempuan itu lumayan tinggi, Kak Evi. Karena apa? Karena pada saat sosialisasi itu ada yang namanya relawan demokrasi yang dibentuk oleh KPU RI untuk di setiap daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Tapi pada saat itu KPU Kota Tanjung Pinang membentuk 10 orang dari setiap segmen. Jadi ada 5 segmen di relawan demokrasi itu, dan salah satunya adalah bertugas untuk mensosialisasikan pemilu dengan perempuan. Selain disabilitas, pemilih pemula, marginal dan lain-lain gitu. Nah, salah satunya adalah perempuan gitu. Nah, pada saat sosialisasi perempuan itu relawan demokrasi membantu kita KPU Kota Tanjung Pinang, baik itu komisioner maupun sekretariat, tapi komisionernya turun, Kak. Oh, ada ya. Sampai ke lapisan masyarakat, unsur masyarakat di mana saja itu kami turun. Iya, iya. Yang di arisan, ya pernah tuh di sampai arisan ke situ gitu ya, Bu, ya. Pernah tuh di arisan, kemudian majelis taklim, kemudian pernah juga di acara panguyuban gitu ya, panguyuban. Dan saya juga pernah tuh kejebak ya, bukan kejebak. Jadi relawan demokrasi mengundang saya untuk mensosialisasikan kepemiluan. Kita sudah siap nih bawa snack, udah siap juga bawa tim dari KPU untuk mensosialisasikan ke masyarakat yang sudah dipilih oleh tim relawan demokrasi. Karena kita percaya aja. Tapi tahu nggak, Kak, ternyata yang dipilih adalah rumah anggota dewan begitu, anggota partai gitu kan. Bukan betul. kita tidak Kita boleh, bukan kita tidak boleh untuk mensosialisasikan pemilu, tapi itu jatuhnya pribadi gitu kan, karena di rumah, di rumah. Tapi kalau partai secara resmi menyurati KPU untuk menjadi narasumber untuk pemilih pemula misalnya, atau untuk saksi, itu boleh gitu kan, secara resmi kita berkewajiban untuk memberi pendidikan pemilih. Tapi kalau yang seperti itu jatuhnya adalah pribadi gitu kan, itu kan kita tidak boleh gitu kan. Akhirnya kita alihkan ke tepi laut pada waktu itu untuk sosialisasi di setiap perempuan yang ada di tepi laut pada waktu itu. Jadi dengan begitu sosialisasi untuk perempuan lumayan itu, Kak Epi. Pada saat kita nengok grafik dari pemilu tahun 2019 lumayan meningkat, lumayan meningkat. Baru kemudian di pilkada 2020 dan 2024 relawan demokrasi itu sudah hilang, nggak tahu kenapa gitu. Tapi diganti dengan apa, Kak? Duta ya, duta. Nggak ada lagi, Bu. Duta demokrasi. Duta demokrasi yang ada di setiap sekolah. Hanya itu, tapi itu bukan untuk perempuan aja, tapi untuk semua secara keseluruhan. Beda dengan yang di pemilu tahun 2019 ada khusus untuk perempuan. Sekolah ya, Bu. Iya, begitu, Kak Abi. Oke. Nah, menurut Ibu Desi sendiri gimana nih? Iya ya, seberapa penting gitu ya peran perempuan, keterlibatan perempuan. Menurut Desi ini secara pribadi tentunya ya sangat penting. Kalau bicara angka tadi kan perempuan itu lebih untuk pemilih dulu ya, secara angka di Kota Tanjung Pinang khususnya itu lebih tinggi daripada jumlah pemilih laki-laki gitu ya. Kalau Desi bisa analogikan gitu bahwa kita harus terus mengupgrade, khususnya kita perempuan mengupgrade kemampuan terkait kepemiluan ini. Kenapa penting? Bahwa bisa jadi bahwa perempuan itu punya peranan yang sangat besar untuk menentukan siapa pemimpin kita di 5 tahun. Contohnya ini di rumah Desi sebagai anak perempuan itu punya pengaruh untuk menyampaikan ke anggota keluarga, baik itu saudara laki-laki, ayah, ibu atau adik, bagaimana mekanisme kepemiluan
dan harus mengupdate diri untuk menjadi pemilih yang cerdas. Dan perempuan punya peranan dan sangat bisa mempengaruhi laki-laki. Jadi kalau Desi boleh katakan, perempuan sangat punya peranan strategis bahkan untuk menentukan siapa pemimpin kita di 5 tahun kalau kita mengupdate diri untuk menjadi pemilih yang cerdas. Jadi hal-hal yang kita sarankan baik di anggota keluarga maupun di tengah masyarakat itu yang benar, bahwa yang kita pilih itu misalnya ya ini ya, ini kan sudah berlalu di 2024, tapi untuk the next gitu ya, untuk yang berikutnya, bahwa yang kita pilih itu harus benar-benar mencerminkan yang kita butuhkan. Misalnya ya tentu yang memiliki visi dan misi yang sesuai yang kita harapkan, pembangunannya seperti apa, pembangunan secara fisik mungkin, kemanusiaan, SDM dan sebagainya begitu. Maka kita perempuan perlu mengupdate diri, baik kita sebagai ibu maupun sebagai anak perempuan, bukan mempengaruhi tapi benar-benar kita mengupdate dan menginformasikan yang kita ketahui, yang dengan real tentunya, sumber-sumber yang kita miliki yang untuk kita sampaikan kepada keluarga khususnya maupun masyarakat secara umum, mungkin di tingkat RT dan RW. Oh iya nih nanti ada pemilu misalnya, kita perempuan kan tuh sering cerita-cerita kumpul-kumpul gitu ya, ya ini nih kayaknya ini langsung bisa ya Bu menyampaikan. Benar. Dan perempuan sangat punya peranan di tingkat masyarakat, mungkin demikian di tingkat rumah gitu ya. Kalau menurut Desi demikian untuk terkait pemilu. Di penyelenggara juga demikian, bahwa perempuan tadi kata Bu Uci selain punya warna juga Desi meyakini, karena kita dalam mengambil keputusan tentu kalau laki-laki itu kan ditakdirkan logika ya. Perempuan juga hati nurani, dan terkadang segmen tertentu itu perlu untuk pendekatan itu. Iya, perlu pendekatan itu. Walaupun logika itu tentu paling penting ya, karena memang itu struktur berpikir gitu. Tapi hati nurani juga perlu untuk hal-hal yang tertentu gitu. Ya, makanya perempuan punya peranan yang strategis baik di pemilih maupun di penyelenggara, dan termasuk juga ketika terpilih jadi anggota dewan. Ada banyak kebijakan-kebijakan yang tentunya perempuan punya warna dan punya kemampuan untuk melakukan berbagai hal di berbagai bidang sesuai dengan tupoksi komisi yang dimiliki di anggota legislatif maupun ketika terpilih menjadi kepala daerah. Kan ada juga kepala daerah di Kepri yang perempuan, dan saya yakin tentu punya kemampuan untuk mengintervasikan perempuan itu ya demikian cerdas juga gitu. Secara nasional juga kan ada bahkan gubernur yang perempuan gitu, dan kita bangga bukan untuk gender lagi kembali, tapi memang kita membuktikan bahwa perempuan punya nilai ya gitu. Value lah ya. Nah, untuk partisipasi pemilih lagi ya. Mungkin nambah sedikit lanjut. Ya, menyambung dari yang ditambahkan yang disampaikan Bu Desi tadi. Artinya peran perempuan itu kan dimulai dari rumah ya. Iya betul. Di peran dari rumah, jadi dia menyampaikan, menginformasikan yang baik gitu ya. Betul. Ilmu yang baik tentang pemilu kepada anak-anaknya, keluarganya gitu. Kemudian ini dalam konteks kepemiluan ya. Kemudian pada saat kampanye ya paling tidak menolak money politik. Betul. Begitu kan. Kemudian perempuan itu harus menjadi perempuan yang cerdas. Seperti yang disampaikan Bu Desi, dengan kecerdasan dia bisa membedakan mana berita hoak, mana berita yang benar. Begitu. Apalagi sekarang orang masyarakat lebih mempercayai berita yang di medsos gitu kan. Netizen itu maha hakim jadinya saat ini begitu kan. Jadi dengan adanya perempuan cerdas begitu kan, dia bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, dan bisa mempengaruhi oleh keluarganya, keluarga yang terdekat. Jadi kalau perempuannya baik, tentu kan anaknya, suaminya, tetangganya mendapatkan informasi yang baik khususnya di kepemiluan. Lagi-lagi Kak Epi, mohon maaf saya menambahkan, kalau di dalam Islam itu perempuan itu adalah tiang agama gitu kan. Kalau rusak perempuannya maka rusaklah gitu. Kalau baik maka baiklah begitu. Itu kata Nabi kami begitu. Mohon maaf. Yang doa ya. Kalau kita kemudian, juga ada yang doa. Iya, dengan begitu yang terakhir Kak Epi, peran perempuan itu ya datang ke TPS, bawa anak suami untuk mensukseskan pemilu atau pilkada pada saat itu. Gitu. Luar biasa ya Bu ya. Nah baik teman pemilih, dari pembahasan ini kita semakin memahami bahwa partisipasi perempuan dalam pemilu bukan hanya penting, tetapi juga menjadi kunci dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif. Perempuan memiliki peran
baik sebagai pemilih maupun sebagai bagian dari penyelenggara untuk menentukan arah masa depan bangsa. Nah, terakhir nih ya Ibu-ibu ya. Pesan penutup apa, pesan yang ingin yang akan Ibu sampaikan kepada perempuan muda khususnya di Tanjung Pinang agar lebih peduli terhadap demokrasi? Bu Desi bisa untuk pesan kepada teman pemilih khususnya perempuan mungkin. Silakan Bu. Iya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Tentu Desi secara pribadi gitu ya, maupun lembaga mengajak seluruh masyarakat, khususnya perempuan, karena memang tema kita kali ini Kartini. Fashionnya juga ada Kartini banget ini. Anggun-anggun ya. Jelas ya, Melayu. Enggak, maksudnya perempuan, Kartini ya. anggun perempuan gitu ya, dengan pakaian tradisionalnya gitu ya. Nah, tentu mengajak seluruh lapisan, baik itu mungkin remaja, anak muda gitu ya, generasi Y, Z, A, baby boomers dan pre boomers khususnya untuk perempuan, bahwa kita bisa, bahwa kita kuat, bahwa kita memang ditakdirkan untuk terus berproses gitu di berbagai bidang yang kita miliki, maka kita lakukan yang terbaik dari versi yang kita miliki, dari versi yang diri kita punya gitu. Apakah itu di bidang pendidikan, kalau memang teman-teman perempuan suka untuk menjadi tenaga pendidik mungkin gitu ya, atau mungkin di tenaga kesehatan gitu ya, terus melakukan yang terbaik dari yang kita bisa lakukan untuk terus melayani dengan hati begitu. Untuk kita juga di penyelenggara mungkin sebagai penyelenggara gitu ya, terus sebagai pemilih maupun peserta pemilu, bahwa kita bisa melakukan dengan berbagai peran yang kita miliki tapi yang terbaik. Oke. Nah, Ibu Uci gimana nih Bu pesannya? Singkat aja Kak Epi, untuk perempuan-perempuan Kota Tanjung Pinang ya, khususnya untuk Kota Tanjung Pinang, teruslah berkarya dengan profesi masing-masing di bidang masing-masing secara maksimal. Tunjukkan bahwa kita bisa, kita mandiri, kita setara di dalam berbagai bidang. Di dalam berbagai bidang pada saat ini begitu. Kemudian khusus untuk demokrasi, khususnya Kota Tanjung Pinang, mari perempuan-perempuan Kota Tanjung Pinang untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu di 2029 nanti Kak Epi. Nanti insya Allah tahapannya akan dimulai di bulan Agustus 2027 untuk pemilu tahun 2029. Jadi penyelenggara baik itu di tingkat PPK, PPS, KPU, bahkan mungkin KPPS ya. Mari bergabung dan bersama kita mensukseskan pemilu dan pilkada tahun 2029 nanti. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Teman pemilih, kita diingatkan bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk terus berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk demokrasi. Harapannya semakin banyak perempuan yang berani mengambil peran dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber kami yang cantik-cantik, yang luar biasa atas waktu dan insight yang sangat berharga. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya perempuan di Indonesia, untuk terus berperan aktif dalam kehidupan demokrasi. Selamat Hari Kartini, semoga semangat perjuangan Kartini terus hidup dalam langkah dan kontribusi kita hari ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.